Jadi kalau kau sering membaca kalimat zikir, suatu waktu nanti pada saat daruratnya datang seorang. Ya, tidak habis pasal dari bapak ibu. Kalau ada orang awak dari bapak ibu, ya, tak sipak kaki ke batu cie, tapi saat batu kaki buat cari, ya, apa ceknya? Seorang kurang ajar kok, batu diletakkan ke tengah jalan. Jika kaki dan tangga kiri Nah itu kan dibaca oleh Bapak. Cuma baca kalau orang yang beriman. Disifat, tak sifatnya betul. Subhanallah. Dicari kaki, alhamdulillah lain utuh. Lain sekedar berdarahnya, lain nak tangan. Nak disegi. Lo siapa nak tambah tu lah. Kalau orangnya anda pikiran nak ada zikir kan gitu ya Pak. Macam cawi. Kurang aja. Anak siapa waktu dia tengah-tengah jalan. Jadi kalau orang beriman dah, Subhanallah, alhamdulillah lain aman. Nah, ada dibaca dia Pak. Ya, Bapak Ibu. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Sadaqallah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimiliki Allah, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai kini kita masih sehat, masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kelapangan waktu oleh Allah, sehingga kita dari tempat yang kejauhan sama-sama kita hadir ke rumah Allah pada subuh yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya termasuk mendengarkan siraman rohani pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rahmat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita selalu bermohon kepada Allah, semoga segala macam salawat yang kita baca tercurah buat jangan alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang masuk yang dirahmati Allah. Judul ceramah subuh pada pagi hari ini, Allah memerintahkan orang beriman untuk banyak zikir. Surah Ahzab yang kita baca tadi Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan waktu petang. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah. Allah itu sayang kepada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dipanggil Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal Islam. Ya Bapak Ibu. Jadi Allah tidak ingin orang beriman itu bersedih. Allah tidak menginginkan orang beriman itu pikirnya gundah gulana. Allah itu tidak menginginkan orang beriman itu pikirannya kacau balau. Allah menginginkan orang beriman itu gelisah. Ya Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Jadi Allah menyuruh orang yang beriman itu untuk banyak zikir kepada Allah. Jadi Allah menginginkan Bapak Ibu, ya, kita banyak cerita tapi cerita entah kemana-mana, ya,
Apalagi kini adalah Bapak Ibu curhat kepada manusia, paling ibu dan dia kawan sayang kasihan, lebih rancak curhat kepada Allah. Ya Bapak Ibu, kan banyak ada Bapak Ibu buat curhat ke orang mana paling cerita tu saja Bapak Ibu, tapi rancak curhat kepada Allah. Bapak Ibu sidangnya maaf subuh rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, Allah memerintahkan waktu supaya banyak zikir, supaya apa tahu? Hati wak tenang, tentram. Ya Bapak Ibu, banyak ingat kepada Allah, jiwa tidak gelisah, pikiran wak tenang, hati wak tentram damai. Ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sidang maksudnya itu. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada di antara keluar datang ke awak yang sakitnya nampak dia agak parah, lagi kayaknya buku zikir pagi dan petang. Ya Ibu, contoh Bapak Ibu, ada orang sakit kanker, ya, alah harus dioperasi, ya, kemudian lah dioperasi, tidak jodoh, akhirnya di kemo. Besoknya di kemo tu kepala gundul, sekali dua kali, tidak jodoh, akhirnya terjadi pembengkakan. Ya Bapak Ibu, akhirnya kayaknya buku zikir pagi dan petang. Ibu apa baca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban sembuh penyakit kalau tidak meninggal. Jadi kecil gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kecil lah meninggal kayaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Kalau meninggal itu kan terbaik tuh, supaya tidak menderita panjang. Ya Ibu. Jadi kecil lah meninggal mulai capek mati. Nah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu sidang masuk Allah. Ambo kakak ambo ibu kebetulan produksi ya, jadi kanker payudara. Jadi keputusan dokter operasi. Ya dioperasi dibuang. Setelah dibuang, tidak ada Bapak Ibu, terjadi pembengkakan yang lain. Ini baru lepas kubukun kampung lah. Pada usia masuk. Jadi akhirnya Bapak Ibu, makanya Allah anjurkan itu tadi banyak zikir. Sebabnya yang kanker tadi itulah berjalan seluruh badan. Makanya tipis kemungkinan sembuh. Makanya perbanyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Itu ada lain Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah, kau nyala bakemu, Allah operasi. Tapi cerita dunia sebenarnya sebentar mape halo itu malah zikir. Ya, banyak baca zikir. Kok dunianya dibikinlah penyakitlah parah. Dunianya dibikin, tanahnya dibikin lah, hartonya dibikin lah. Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah semua. Jadi Bapak Ibu sudahnya masuk kepada Allah, karena ada orang zikir itu kan ingat. Nah, cukup ingat yang sudah. Dan itu Bapak Ibu, ya, bara banyak orang nama manuang. Jadi orang nama manuang tu tidak wajib, belum tentunya zikir itu dah. Ya, kan banyak orang nama manuang. Apalagi nama manuang apa nama manuang tu, nama manuang tapi pacik kerte cek, benar cek. Nah, itu lain lo manuang itu anda, lain itu zikir. Bapak Ibu sudah masuk. Jadi banyak kalimat-kalimat zikir tu Bapak Ibu. Ya, banyak kalimat zikir tu. Ya, contohnya setiap wak memulai pekerjaan apapun, wak baca bismillah. Kan zikir tu Bapak Ibu. Tak? Ya, Bapak Ibu. Kau ada cerita Bapak Ibu. Kebetulan cerita kau wak ketua ambo kelas SD dulu, kau pernah sekolah SD dulu Bapak Ibu. Jadi guru agama menceritakan tentang bismillah tadi. Artinya kita banyak zikir kepada Allah, Allah memberikan keajaiban. Ya Bapak Ibu. Jadi ada sebuah keluarga Bapak Ibu, kebetulan suami istri kau kayak model Firaun lah ya.
Firaun je Siti Aisyah. Ya. Nah, jadi yang bininya alim, yang suaminya penjudi dan segala macam. Jadi tidak senangnya macam lihat istrinya beribadah. Ketika didapatnya bininya sedang dalam solat. Ketika dapatnya bini dalam keadaan baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sidang Allah, dalam kondisi itu so bosan ya lelaki tadi Bapak Ibu. Dia bosan, berniatnya meninggalkan rumah, nyupai merantau. Bosan di rumah mau dari rumah saja kan? Nyupai merantau. Jadinya merantau bekerja, banyaknya dapat piti. Ya Bapak Ibu sidang Allah. Jadi timbul dalam hatinya, ya. Timbul dalam hatinya niat jahat ke bini tadi. Dan kirimanlah iko ke rumah, tontonnya mati iko. Ya, ibu Bapak Ibu sidang semua. Jadi niat tadi Bapak Ibu tangkok sipasan, ditangkoknya kala jengki, ditangkoknya ulas, sekalian nang bisa-bisa. Ya, dimasukkan ke dalam kotak. Ya, dipaku, arek-arek balampi lo kotak itu. Ya, dikirim pulang ke bini tadi. Untung-untung yang buka biko dicakawel langsung mati. Bapak Ibu sidang. Itu niatnya Bapak Ibu. Jadi kirimlah Bapak Ibu. Jadi yang namanya istri dek lama ditinggal suami, kini tiba pakiran tu senang ya. Alhamdulillah, lai takana suami yang berkampung. Tiba pengirimannya, tiba paketnya. Ya Bapak Ibu sidang. Jadi Bapak Ibu, setelah berlangsung, tibalah pengiriman tadi. Ya, dalam suasana dengan hati gembira, istrinya tadi nak tanggung girang. Jadi dibacalah dari istri tadi Bismillah setiap yang dikerjakan. Pertama dibuka karateh, baca Bismillah. Setelah dibuka karateh, rupanya berkayu. Bapakku rupanya, dibuka lah paku tadi. Bismillah, satu demi satu. Bapak Ibu sidang maksudnya. Akhirnya cerita Bapak Ibu, ya, dengan dia membacakan Bismillah satu persatu sampai tuntas tadi, lalu Allah memberikan keajaiban. Apa rencana suami tadi lain yang terjadi. Rupanya Bapak Ibu sidang maksudnya Allah, binatang yang berbisu yang dibuka tadi, calik tadi itu patuka jadi ame. Memang ya kalau jengking, tapi kalau jengking lah berbantu ame. Ulah lah bantu ame. Alhamdulillah suami dia mau banyak piti mungkin ini kirimannya bawa pi ame. Ya berapa ulah bantu si pasar, bantu kalau jengking. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sidang saudara Allah. Jadi di rumahnya bubut ada jual diambil lah kalau jengking di kue. Dan kue ke pasar dijual. Tujuannya supaya dibalian kapan bangunan dibuat rumah. Mudah-mudahan pulang suami nanti didapatnya rumah lah rancang. Ya Ibu? Nah, jadi terjadilah itu Bapak Ibu. Hanya rumah lah sudah, rumah lah rancang, lah berbeda dengan yang lain. Jadi suatu ketika datang pulang suami oleh Bapak Ibu. Dia memastikan mati bini itu tidak. Ya. Pulang dicari jauh-jauh. Dicari ditampak dan biasa dicari itu beda nampaknya bangunan. Besok sinan pondok kok ini bangunan. Ditanya ke orang tu Masya tu rumah bini ama. Tak mungkin. Iyo tapi dulu kan panggil ramai seperti. Jadi dijual cik dibeli ke rumah. Iyo. Akhirnya turiklah ke rumah. Rupanya ya Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah, ia rupanya istri. Di mana Pak Piti? Tapi udah mengirimkan nama sekotak pertama. Ambo jual cek. Astagfirullahaladzim. Akhirnya suaminya minta maaf Bapak Ibu. Itu kewajiban Bismillah, zikir kepada Allah. Udah jadi Bapak Ibu sidang. Ambo pernah Bapak Ibu bonda dari Siko ke Padang.
Waktu itu tuh masih baru pulang kampung Bapak Ibu. Bonda ke Padang di Tugu Linggarjati Tapiang. Di jalur kancang tuh kancang Bapak Ibu. Tak tahu di kepala jembatan itu ada putaran. Datang lo cewek, bilang cewek itu bersih Ibu. Tentunya cewek bersih lah. Kancang lagi berputaran suang, nak dijadi-jadi apa dah? Oh kancang lah bah. Ada Bapak Ibu sidang Allah. Katikolah kabar tamu membaca Allahu Akbar sakareh-karehnya. Indah membacaan, spontan je tiba Bapak Ibu dekat jemaat tu ada tarwih. Ya, Allahu Akbar sakareh-kareh. Kamana posisi tadi tu? Lah hilang aja Bapak. Harusnya kau ndak inyo awak lantak, inyo melantak awak. Sebabnya belok ah. Awak tak kau. Kau dak awak lantak, kau dak awak melantak. Tapi tiba-tiba hilang ada apanya pai tadi? Allahu Akbar itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalimat zikir yang selalu awak baca tadi itu suatu waktu nanti datang suatu keanehan ke awak. Yang tidak mungkin. Ya Bapak Ibu. Di Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau awak sering membaca kalimat zikir suatu waktu nanti pada saat daruratnya datang seorang. Ya, tidak habis pasal dari Bapak Ibu. Kalau ada orang awak dari Bapak Ibu, ya, tak sipak kaki ke batu cies, tak bisa batu kaki buat cari, ya, apa ceknya? Seorang kurang ajar kok, batu diletakkan ke tengah jalan, jila kaki dan tangga kiri nah itu kan dibaca oleh Bapak Ibu. Cuma baca kalau orang yang beriman, disipak, tak sipaknya batu, Subhanallah. Dicari kaki, alhamdulillah lain utuh, lain sekedar berdarah, lain nak tanggal, nak disegi. Lo siapa nak tambah tu lah. Kalau orangnya anda pikiran nak ada zikir kan gitu ya Pak. Macam cari, kurang aja, anak siapa, waktu dia tengah jalan. Jadi kalau orang iman dah, Subhanallah, alhamdulillah lain aman. Tak ada dia cari Pak. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu sidang yang masuk kepada Allah. Ya. Ibu-ibu pai jalan-jalan karena udah teh dari bawah. Ya, mulai dari situ Lawi, tentu melihat pemandangan indah, begitulah keindahan Allah diciptakan Allah. Anak baca. Ibu-ibu, unik, mancaknya walai, gitu. Nah, tu nak zikir tu dah. Apa nama tu? Masya Allah, Allah tu hebat. Allah menciptakan alam begitu indah. Itu Bapak Ibu. Masya Allah macam jadi waya lah Bapak Ibu. Undi mandi, wancaknya lah. Orang hebat orang baik kok. Yo, apalagi siap besok jembatan layang di Situ Lawi. Allah Bapak. Nak terkenal doa kepesan Allah. Manusia yang paling hebat. Ibu ya. Jembatan Kelok 9. Nak terkenal kekuasaan Allah, terkenal kehebatan manusia. Ya, you hebat orang. Allah baca Masya Allah. Tidak pernah terpikir dewa dipikir orang dengan kekuasaan Allah. Bapak Ibu, Bapak Ibu sidang masuk. Jadi banyak kalimat-kalimat zikir itu Bapak Ibu. Ya, apalagi kondisi awak seperti kini. Ya, daripada duduk mano-mano jenazah orang duduk bersama awak. Ya, apalagi kalau batigo. Anca ambil buku tasbih bagian petang tu baca itu. Allah bagi awak pahala. Allah bagikan ketenangan kau tak diajak. Marilah. Mangga mana-mana rumah si lancar dua citu asbah. Tu Bapak Ibu sekalian. Jadi, zikir yang kosong. Coba zikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian masuk kepada Allah. Apalagi awak kalau berada di masjid yang tepatnya lah kalimat zikir yang kau baca. Bapak Ibu. Kondisi awak yang harilah akhir sanyo. Bapak Ibu sekalian masuk kepada Allah. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu tanda sayangnya Allah. Allah perintahkan awak untuk banyak membaca zikir. Ya Bapak Ibu. Hati awak tenang, awak diagih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian masuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, perbanyak mulut kita ini membacakan kalimat zikir. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala
Mudah-mudahan Allah memberikan suatu keajaiban ke awak yang tidak terpikirkan oleh Allah. Berbanyak waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.